kita hari ini, Pak Guru ingin bertanya, apa pelajaran kita minggu lalu? Menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Ya, baik. Menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sifat jujur? Sikap atau perilaku yang mencerminkan ketulusan hati dan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan seseorang. Ya, baik. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu sifat amanah? Sifat amanah adalah sifat karakteristik seseorang yang ditandai dengan kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan kepadanya. Baik. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sholat gerhana. Ada yang pernah mendengar sholat gerhana? Ada. Pernahkah kalian melihat peristiwa gerhana? Apa yang kita lakukan ketika terjadi gerhana? Di mana? Dan belajar materi sholat gerhana, tapi dengan menggunakan model pembelajaran TSTS, to start, to try. Artinya anak-anak akan dibagi menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri, kemudian dari 4 orang itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang stay, ada yang stray. Yang stay itu tetap di tempatnya, dan yang stray itu dia berkunjung ke kelompok lain. Kelompok 1 yang stray berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 yang stray berkunjung ke kelompok 3. Yang kelompok 3 yang stray berkunjung ke kelompok 4. Tapi setelah mereka menjawab atau melaksanakan diskusi dari kelompok. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, ya. Jadi sholat gerhana itu ada 2. Yang pertama sholat gerhana matahari atau khusuf, dan sholat gerhana bulan atau khusuf. Ya, sholat gerhana ini dilaksanakan ketika gerhana itu sendiri sedang terjadi. Jadi bukan gerhananya sudah selesai kalau sholat itu dilaksanakan, tidak, ya. Jadi ketika gerhananya sedang berlangsung, maka sholatnya segera dilakukan. Nah, sholat ini terdiri dari 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Jadi tiap 1 rakaat itu dia 2 kali ruku. Setelah ruku pertama, bangun kembali dari ruku, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian ruku lagi. Untuk membahas pelajaran ini saya minta anak-anak sekalian untuk jadi 3 kelompok, ya. Oke, silakan dikondisikan untuk mencari kelompoknya masing-masing. Silakan. Setelah kita membentuk kelompok seperti ini, saya persilakan untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Bukunya di bab sholat gerhana. Dari Inovasi Nasional mengatakan gerhana matahari berbeda akan terjadi pada 20 April 2023 mendatang. Menurut pihak BRIN, gerhana ini akan terjadi selama 3 jam lebih 5 menit. Gerhana matahari hibrida merupakan salah satu dari 4 jenis fenomena gerhana matahari. Fenomena astronomis ini akan terjadi apabila matahari bulan dan bumi matahari hibrida. Untuk gerhana matahari hibrida sendiri, Alhamdulillah, sholat dilakukan dengan khusuful qamar. Hukum sholat gerhana matahari atau rembulan adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan yang disunahkan.
Sholat gerhana matahari atau rembulan bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila sholat gerhana dilaksanakan berjamaah, maka setelah melaksanakan sholat dianjurkan ada khutbah sebagaimana ada khutbah di dalamnya. Berikut ini ada matahari sendirian. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi maknanya saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana 2. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian ya. Ya. Diskusi ya. Ayo mulai.
satu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi ini dimulai dengan Aman Andi Kapitra, Andi Astina, dan Ariel. Dipersilakan. Gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah salat istighfar atau salat 2 rakaat. Salat yang dilakukan pada siang terjadinya gerhana matahari atau bulan. Secara khusus, salat yang dilakukan saat terjadinya gerhana matahari disebut salat kusuf, sedangkan salat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut salat kusuf. Hukum salat gerhana adalah sunnah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi ini akan dibawakan oleh Raffi, Akhdar, dan Juliari. Kepadanya disilakan. Salat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat 4 kali rukuk. Waktu pelaksanaannya adalah selama terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 diberikan kembali. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gerhana matahari dan gerhana bulan adalah fenomena alam. Setelah kalian tadi mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita simpulkan hasil presentasi kalian tadi bahwa salat gerhana dalam fikih Islam itu dikenal dengan salat kusbain, ya, atau salat dalam 2 gerhana, yakni salat yang dilakukan gerhana mulai terjadi sampai dengan matahari kembali normal seperti semula, tampak utuh. Begitu juga dengan salat gerhana bulan. Gerhana menghubungkan umat muslim dengan kebesaran Allah dan mengajarkan pentingnya keseimbangan antara dunia materi dan spiritual. Fenomena gerhana juga menjadi momen untuk merenungkan kebesaran ciptaannya dan memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan. Jelas ya anak-anak? Ya. Sekarang pagi ini ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami pelajaran kalian hari ini? Sudahkah kalian memahami hikmah dari salat gerhana? Apa yang tidak kalian selami selama pembelajaran ini? Untuk pembelajaran kita di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, di mana sebelumnya Allah telah menurunkan kitabnya, yakni Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya, olehnya kita harus mengetahui dan mengimani keempat kitab tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa kalian siap? Siap. Baik. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin menitipkan pesan kepada kalian semua. Yang pertama, jangan pernah kehilangan semangat dalam belajar. Yang kedua, tetaplah berusaha dan berdoa karena belajar adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan terakhir, saya berdoa semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan dan keberhasilan dalam perjalanan belajar kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan
membaca doa. Ketua kelas silakan pimpin temannya untuk berdoa. Dimulai. Amin. Demikian